Aceh ini unik. Kalau kita ingin mensitir keyakinan salah satunya misalnya putra Aceh yang sekarang Pak Surya Paloh. Beliau bilang akibat konflik berkepanjangan, akibat dari adanya gempa, tsunami itu, boleh dibilang Aceh itu sebetulnya secara pendidikan dia tertinggal satu generasi. Jadi apalagi setelah gempa itu kehilangan banyak guru, kehilangan banyak sekolah, kehilangan banyak siswa. Nah ini membuat Aceh itu semakin terbenam. Jika dibayangkan, rasanya sulit Aceh bisa bangkit kembali. Namun, bencana tsunami justru membuat Indonesia bahu-membahu membantu Aceh. Salah satunya, Sekolah Sukma Bangsa yang dibangun Yayasan Sukma pada tahun 2006 untuk membangkitkan semangat pendidikan anak-anak korban tsunami dalam meraih masa depannya, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Seiring berjalannya waktu, kuantitas guru di Sekolah Sukma Bangsa semakin bertambah, mayoritas berasal dari Aceh yang jumlahnya sudah mencapai ratusan. Mereka tersebar di 3 wilayah, yakni Lok Sumawe, Biren, dan Pidi. Tak hanya itu, kualitasnya juga semakin baik, di mana guru telah memiliki standar pendidikan berskala nasional dan internasional. Bahkan 30 guru telah menyelesaikan pendidikan setingkat S2 di University of Tampere, Finlandia. Yayasan Sukma bersama tim gabungan kemanusiaan Media Group dan Partai Nasdem juga berperan besar dalam pembebasan 10 WNI yang diculik kelompok militan Filipina Abu Sayyaf pada 26 Maret 2016. Negosiasi pembebasan sandera dilakukan jaringan Yayasan Sukma dengan melakukan dialog langsung melalui pendekatan pendidikan. Believe it or not, saya akhirnya sampai pada satu titik di mana akhirnya saya bisa melakukan negosiasi langsung dengan pimpinan yang menyandra itu. Nah, pendekatannya apa? Pendekatan dari guru to guru. Mereka memanggil saya ustadz, saya juga memanggil mereka ustadz. Sebagai sesama muslim saya bilang ya, mari kita negosiasi. Ada apa? Nah, pendekatan ini adalah pendekatan kependidikan. Gitu. Jadi yang kita gunakan bukan pendekatan intelijen, bukan pendekatan militer. Kami nggak punya itu, nggak punya pengalaman itu. Tapi justru ini yang diterima, karena saya meyakini beberapa misalkan pimpinan dari faksi-faksi Abu Sayyaf itu lulusan Timur Tengah. Ada lulusan Syria, ada lulusan Yaman, mereka pandai berbahasa Arab, jadi kadang-kadang saya ajak juga sedikit berbicara bahasa Arab. Nah mereka percaya tuh dengan kita. Sebagai bagian dari proses negosiasi sandera, Yayasan Sukma memberikan beasiswa pendidikan kepada 30 anak-anak bangsa Moro Mindanao, Filipina. Kami dari Mindanao, Filipina. Melalui nota kesepakatan dengan Autonomous Region in Muslim Mindanao, anak-anak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Sukma Bangsa di Kabupaten Pidi selama 4 tahun. Harapannya agar mereka bisa merasakan pluralisme, perbedaan budaya, etnis, dan suku bangsa, sehingga terbiasa hidup bertoleran di masyarakat. Nah akhirnya ya mereka alhamdulillah itu 4 tahun lalu itu di 2017 itu 2016 itu mereka sudah kita bawa ke sini. Di bulan Juli mereka sudah mulai belajar. Alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir 4 tahun bersama kita. Nah insya Allah tahun ini mereka akan diwisuda. Begitu. Nah jadi ini adalah bagian dari kontribusi Yayasan Sukma, Sekolah Sukma Bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam menggalang isu-isu perdamaian gitu. Melalui pendekatan apa? Pendekatan pendidikan. Kita tunjukkan bahwa ini loh Aceh. Meskipun Sekolah Sukma ada di Aceh, tapi kita bisa berbuat lebih. Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk regional, untuk Asia Tenggara setidaknya. Saya kira itu yang paling penting pesannya ya. Tanpa terasa, waktu berjalan cepat. Sudah 14 tahun, Sekolah Sukma Bangsa berdiri. Banyak lulusan sekolah ini yang berhasil melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.
tingkat kelulusannya bahkan bisa mencapai 70%. Ada juga yang mendapat kesempatan mengikuti program pertukaran pelajar hingga ke luar negeri. Nah, apakah itu kita desain? Enggak. Tapi mereka tumbuh kepercayaan dirinya karena kami menegakkan sistem belajar yang menumbuhkan keinginan mereka untuk belajar mandiri. Gitu.